Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana anak-anak? Sampai waktu ini, apakah kalian masih sanggup untuk melanjutkan kegiatan PLS ini? Apakah sampai saat ini sudah ada yang mengantuk? Yang sampai menguap, wah? Mudah-mudahan tidak ada ya yang mengantuk. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan peraturan atau tata tertib sekolah. Tapi sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Bu Lamhatin. Saya mengajar di kelas 8 mata pelajaran IPS. Di sesi yang kedua pada hari Senin ini adalah materinya yaitu pengenalan sekaligus pemberitahuan mengenai tata tertib atau peraturan yang ada di SMP Negeri 3 Rogo Jambi atau yang biasa disebut disingkat dengan nama tatib sekolah. Anak-anakku sekalian, setiap sekolah, baik mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, pasti mempunyai tata tertib sendiri-sendiri. Yang tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari sekolah tersebut atau tempat pendidikan tersebut. Tata tertib atau peraturan sekolah tersebut, masing-masing sekolah ada yang sama, ada yang berbeda. Tata tertib dibuat supaya sekolah menjadi teratur, aman, dan nyaman. Tata tertib tentu saja dibuat untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh siswa-siswi kecuali apabila tata tertib dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujud kondisi sekolah yang kondusif, tertata, aman, dan nyaman. Akan tetapi, bagaimana sebaliknya apabila peraturan atau tatib tadi tidak dipatuhi atau dilanggar, maka yang akan terjadi adalah situasi ketidakteraturan, ketidaknyamanan, bahkan tidak ada yang namanya aman. Sekolah akan menjadi kacau, tidak kondusif, bahkan terasa berantakan. Oleh karena itu anak-anak, apabila di antara kalian ada yang tidak mematuhi peraturan atau melanggar tata tertib, maka akan ada sanksi-sanksi tertentu atau hukuman-hukuman tertentu. Namun, situasi saat ini sangat berbeda dengan situasi di tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan adanya wabah penyakit virus corona, secara otomatis akan merubah peraturan-peraturan yang sudah ada untuk sementara waktu sampai tidak ada batas waktu tertentu sampai wabah virus corona ini akan berakhir. Beberapa peraturan yang harus kita lakukan di masa pandemi ini tentu saja harus sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Di antaranya, 1. Peserta didik jika masuk sekolah harus dalam keadaan kondisi sehat. Itu artinya, jika kalian merasa tidak enak badan atau hanya sekedar pusing atau sekedar flu ringan, kemudian panas, ini disarankan kalian tidak boleh masuk sekolah. Yang kedua,
wajib menggunakan masker dan pelindung diri atau face shield. Seperti yang ibu pakai ini dan ini juga. Tapi maaf, saat ini tidak ibu pakai karena biar kalian semua bisa melihat saya. Jadi tujuannya masker ini kita gunakan seperti ini. Nah, apabila kita tidak sengaja bertemu dengan orang yang bersin atau batuk, tidak akan mengenai wajah kita. Yang ketiga, masuk pintu gerbang sekolah melewati pemeriksaan suhu badan. Jadi setiap harinya di pintu gerbang sekolah itu ada petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap suhu badan kalian masing-masing. Apabila diketahui dari alat suhu badan itu ada suhu badannya anak-anak yang 38 derajat Celcius ke atas, maka anak ini tidak diperkenankan masuk sekolah. Harus pulang kembali ke rumahnya, melakukan hal-hal yang supaya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan terhadap teman-teman yang lain. Dia harus kembali pulang ke rumahnya, menetap di rumahnya supaya badannya bisa menjadi sehat kembali. Yang keempat, tiba di sekolah wajib mencuci tangan. Jadi di sekolah disediakan air dengan sabun supaya anak-anak yang baru datang ke sekolah itu melakukan pencucian tangan menggunakan sabun supaya terhindar dari virus. Tidak hanya di sekolah anak-anak yang perlu kalian lakukan, di rumah pun tentu saja dengan menghadapi situasi semacam ini kalian juga harus sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Terutama kalau kalian habis dari luar, entah dari mana, dari toko atau dari rumah teman atau dari mana saja, atau habis memegang sesuatu bekas dipegang oleh orang lain, maka kita wajib mencuci tangan menggunakan sabun biar tangan kita terbebas dari virus. Yang kelima, tidak disarankan untuk berjabat tangan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya atau di hari-hari sebelumnya kalian datang ke sekolah berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru, maka di masa pandemi virus corona ini kalian dengan Bapak Ibu guru dilarang berjabat tangan. Tujuannya ya untuk menghindari penyebaran virus corona jika ada di sekeliling kita. Karena apa? Virus corona itu tidak tampak oleh mata. Yang ketujuh, yang keenam, ya baru yang keenam, mengikuti pembelajaran dengan duduk berjarak. Jadi tempat duduk kalian dalam kelas itu dibatasi sekarang, tidak boleh duduk seperti sebelum-sebelumnya satu meja untuk dua anak, tapi sekarang ini satu meja satu kursi, sehingga dalam kelas itu jumlah anaknya terbatas. Kalau dulu satu kelas jumlahnya itu 32 bisa masuk di dalam satu kelas, tapi untuk saat ini satu kelas menempati 2 ruang kelas. Yang ke-8, ibu ini keburu-buru ya. Yang ke-7, pada saat istirahat pembelajaran disarankan untuk tidak berjalan-jalan. Ini semua tujuannya untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Yang ke berapa anak tadi? Ke-8, membawa bekal atau makanan minuman dari rumah. Jadi tidak diperbolehkan sekarang ini di sekolah kalian belanja makanan seperti sebelum-sebelumnya. Koperasi sekolah atau kantin sekolah juga tutup karena
tidak dianjurkan menjual makanan dan minuman. 9. Dilarang untuk berkerumun. Di situasi terjangkitnya virus corona ini, kita pun juga harus bersikap tidak seperti sebelumnya. Kalau dulu kalian bergumul bermain dengan teman-temannya, berlarian bermain dengan teman-temannya, tidak ada larangan. Tapi sekarang dilarang berkerumun atau bergerumbul. Yang ke-10, membawa peralatan ibadah atau sholat sendiri-sendiri. Jadi membawa peralatan sholat sendiri-sendiri supaya ya steril. Peralatan ibadah itu hanya untuk diri kita sendiri. Kemudian nomor 11 atau yang ke-11, selalu menjaga jarak dengan orang lain, istilahnya yaitu physical distancing dalam setiap kegiatan di sekolah. Yang 12, selalu menerapkan pola hidup sehat dan perilaku hidup bersih. Itulah anak-anak, di masa pandemi virus corona ini peraturan sekolah sudah berubah dengan sendirinya. Mengingat virus corona ini tidak tampak nyata, tetapi jika sudah tersebar dan terjangkit pada diri seorang, maka ini akan membahayakan kita semua yang ada di sekeliling. Itulah anak-anak beberapa peraturan baru yang dikeluarkan oleh sekolah kita sesuai anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua bisa memahami dan bisa melakukan dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan supaya kita tetap sehat dan selamat. Itulah anak-anak yang bisa Ibu sampaikan berkaitan dengan peraturan atau tata tertib di masa pandemi virus corona. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.